Audio Jungle. Ada pagi, ada bimbingan teknik rebuk stunting. Ini juga salah satunya ketahanan pangan ada di dalamnya. Terutama juga ada program-program di desa untuk ketahanan pangan. Salah satunya 30% dari dana desa untuk ketahanan pangan. Jadi ini memang semua bergerak Pak untuk masyarakat agar masyarakat kita tuh sehat, jauh dari hal-hal negatif masalah kesehatan. Jadi sarkas yang lain mesti semuanya harus dari hulu ke hilir, air bersih, sanitasi semuanya. Karena apalagi dengan isu nasional sekarang adalah kita Kabupaten Cilacap angka stunting masih cukup tinggi 17. Kita tekan insya Allah sampai 2024 nanti kata Pak Kadis benar siapapun yang menggantikan, yang penting kita bisa gotong royong untuk menekan angka stunting. Kalau angka stunting itu bukan masalah kuntet, bukan apa, memang ini udah dari hulu ke hilir semuanya bergerak Pak. Mulai dari pasangan usia muda, anak-anak kita nanti kalau jadi suami istri harus memang cukup umurnya, apa-apanya cukup, ketahanan pangan, ketahanan pikirannya Pak cukup, semuanya cukup, akhirnya nanti tidak ada lagi kerentanan dalam melahirkan. Karena Bang identik kalau 0 sampai 6 tahun itu memang yang dinilai di dalam buku atau acuan dari angka stunting Kabupaten Cilacap. Salah satunya adalah asupan nutrisi yang paling penting juga. Selain pola asuh yang baik dan benar, juga asupan nutrisi protein di Kabupaten Cilacap ini paling tidak masyarakat kita diedukasi. Itu salah satunya. Belum nanti kenakalan remaja dan lain-lain. Ini banyak sekali tantangan-tantangan ke depan. Kita berharap dengan sinergitas ini, panjangan di bidangnya masing-masing, kita yuk bekerja Cilacap, berkarya untuk negeri ini, untuk Cilacap ini agar ke depan step by step, masalah per masalah satu-satu bisa terselesaikan dengan baik. Kalau angka stunting itu berhubungannya dengan perilaku Pak, jadi mandan dakwaan itu. Kalau ini produksi kan ada waktunya. Kita nanam padi sekarang 3 bulan, 4 bulan panen kan Pak. Sudah ada step by stepnya sudah jelas di depan mata. Mudah-mudahan dengan bantuan Alsin tadi ini semuanya masyarakat Cilacap khususnya para anggota Gapoktan Kabupaten Cilacap semakin hari semakin berkreativitas, berinovasi agar nilai tambah untuk keluarga bisa bertambah. Itu sih titipan dari saya. Mudah-mudahan doakan saya juga, insya Allah nanti 2023 Pak kita tata kembali nanti sing wis oli ya joli maning. Karena memang permintaan banyak banget Pak dari hulu ke hilir. Nanti kita lihat spesifik di mana yang kalau memang itu untuk hortik ya mungkin alatnya juga lain, untuk pertanian sawah padi juga lain. Jadi nanti semua rata Pak. Karena semuanya ingin mendapatkan bantuan Alsinta. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik ini, saya juga dengan kementerian baik, insya Allah apapun yang APBN untuk kabupaten kota Kabupaten Sulawesi Cilacap semuanya bisa terakomodir dengan baik. Bismillah ya Pak. Yang selanjutnya tadi Mang Batur, Pak Bupati Mang tanggal 19 November 2022 ini sudah purna tugas sebagai pelayan masyarakat, sebagai hotimul rumah masyarakat. Mohon maaf lahir batin apabila dalam program Bangga Bangun Desane belum terselesaikan dengan sempurna. Ini karena memang kita kemarin 2 tahun setengah ini tidak bisa bergerak karena refocusing anggaran. Begitu juga desa ini hampir 40% dana desanya untuk BLT. Oke, ini mudah-mudahan saya usul waktu rapat di paripurna, tolong Pak Menteri untuk dana desa yang 40% jangan untuk BLT lagi. Karena apa? Karena tidak bisa membangun infrastruktur terutama dan ketahanan pangan yang digariskan oleh Pak Presiden agar masyarakat kita semuanya bisa sehat semuanya. Ini memang luar biasa Pak. Kalau dana desa 2 miliar aja 40%-nya sudah pinter. 800 juta itu hanya untuk bantuan untuk jenengan yang saudara kita yang membutuhkan 300 begitu. Kalau untuk membangun luar biasa, untuk pemberdayaan masyarakat, soalnya ketahanan pangan, mau bikin bioplok, mau bikin bantuan apa, bantuan itu kan untuk ya asupan kita supaya
masalah kita juga asupan nutrisinya cukup, proteinnya cukup, sehingga angka-angka stunting atau kemiskinan di Kabupaten Cilacap semakin hari masih bisa ditekan. Itu salah satunya. Mudah-mudahan dengan bantuan Al-Sintan ini tambah giat, tambah semangat untuk berkarya di negeri ini di bidang pertanian. Sekali lagi terima kasih, saya apresiasi atas giat para Gapoktan di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan istiqomah sambil belajar dan belajar, karena pertanian ini semakin hari semakin maju, Pak. Saja belajar dan belajar bagaimana efisiensi, keefisiensinya baik itu tenaga maupun itu cost, supaya tapi nilai profitnya lebih tinggi. Bismillah Pak. Mudah-mudahan nanti jenengan mentransformasi ilmu pikiran jenengan ke anak-anak muda. Jadi yang disasar nanti adalah pemuda membangun desa. Jadi jenengan sing sepuh-sepuh jadi naik perusahaan dari komisaris, Pak. Jadi penasehat. Nanti yang bekerja di lapangan yang muda-muda yang memang tenaganya ya luar biasa, inovasinya, ilmunya di perguruan tinggi juga lebih baik. Tapi pengalamannya kalah keren jenengan. Jadi antara sains dengan pengalaman dikolaborasi, insya Allah nanti hasilnya maksimal. Terima kasih Pak. Matur suwun. Salam sehat untuk keluarga. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, untuk mengatasi gizi anak-anak kita, jangan sampai terjadi anak-anak kita stunting ini. Minta tolong seandainya kepada kepala desa. Tadi kan ada alokasi untuk 30%-nya untuk ketahanan pangan. Saya mendorong untuk membeli beras ini. Ya walaupun tidak harus semuanya 30%, hanya berapa persennya saja nggak apa-apa. Tapi ada keinginan memang untuk memperbaiki warganya supaya tidak terjadi yang tumbuh, yang terjadi anak-anak stunting. Salah satunya membeli beras-beras yang sudah diproduksi teman-teman saudara-saudara kita, mungkin di antara sekian sudah ya ada yang membuat CPTL terkait kebutuhan berapa benih padi yang akan ditanam, akan didistribusikan, tidak hanya rencananya, tidak hanya benihnya dengan pupuknya. Total kabupaten ada 1.200 hektar, sehingga saya pikir cukup untuk kebutuhan untuk saudara-saudara kita yang tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya sampaikan juga kepada panjenengan, pada saat Presiden Jokowi menerima penghargaan dari IRI atau lembaga yang mengenai pangan dunia, alhamdulillah Indonesia ini sudah tidak impor beras lagi selama 3 tahun, sehingga beliau pemerintah Indonesia dihadiahi penghargaan swasembada pangan, karena dari tahun 2019, 2020, 2021 tidak impor, dan berasnya Cilacap juga punya kontribusi, termasuk ada 2 petani Cilacap kemarin masuk istana karena Cilacap dianggap kontribusinya cukup banyak, surplusnya juga cukup banyak, hampir 400.000 ton. Ya, ini bagian kontribusi panjenengan semua, bukan saya. Yang disebut oleh Presiden jenengan, bukan saya. Terima kasih para petani, terima kasih para petani, bolak-balik seperti itu. Kecuali Pak Menteri, kalau Pak Menteri memang disebut gubernur, bupati, kepala dinas, penyuluh, disebut semua, karena Pak Menteri tahu siapa yang berkontribusi di situ. Kalau petani sudah otomatis Pak Menteri kita sangat berterima kasih panjenengan semua. Jadi ujung tombak, ujung tombok ya, insya Allah enggak ujung tombaknya, bukan ujung tomboknya lah panjenengan. Tadi saya katakan bahwa insya Allah dengan adanya alat tadi dapat meningkatkan pendapatan panjenengan, kan mestinya lebih efisien, lebih ringan biayanya. Jangan sampai undang-undang ini malah biayanya lebih tinggi, logikanya lebih ringan, ya. Mungkin ini tambah saya sekali lagi, mari beri aplaus ibu bunda kita, ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kepala Dinas, terima kasih Bunda Teti yang telah memberikan arahan bagi kita semua. Dan sudah selayaknya kalau kita diberi, kita diparingi sesuatu, kita harus menyampaikan terima kasih. Terima kasih itu pertama diucapkan. Kemudian yang kedua tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan minimal mendoakan Al-Fatihah untuk Bunda Teti dan Pak Tato selalu sehat buat beliau dan keluarga. Dan yang ketiga, manakala
Bunda ataupun Bapak punya hajat, tentunya kita sengkuyung bersama-sama. Siap. Terus terkait itu, saya ingin tadi belum saya sampaikan. Terkait itu saya ingin satu perwakilan dari panjenengan semua, silakan siapa yang mau menyampaikan satu perwakilan dalam rangka itu tadi, nek wis diparingi, nek wis dicaosi atau nek wis diberi itu menyampaikan apa? Terima kasih. Monggo salah satu silakan. Oh, setuju diwakili Pak Parno? Gus Parno. Gus Parno silakan Pak Parno. Monggo. Dari situ saja. Ya. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat beliau Bunda Teti, kebetulan Komisi 8 RI, Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekjen, Bapak Camat Sugian, teman-teman kelompok tani, Bapak mungkin yang lain yang saya hormati, dan juga BPD Sugian dan rekan beliau yang saya hormati. Yang pertama kami sampaikan dengan beliau Bunda Teti Berjuang di Pusat, hari ini kami dan rekan-rekan insya Allah telah diberi sebuah kegiatan alvin yang kegiatan tanaman pangan, pengolahan dan sebagainya. Yang pertama kami sampaikan terima kasih banyak Bunda Teti. Yang kedua kami mewakili teman-teman yang pasti selalu berdoakan Bunda Teti dan Bapak Bupati akan selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Kemudian kami sampaikan juga kami pastikan kalau beliau punya hajat, maaf, baik calon bupati maupun beliau calon DPR RI, saya siap mendukung 100%. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Parno. Diwakili Pak Parno tadi semuanya, Ji? Matur sangat. Jadi itu acara kita kali ini. Selanjutnya nanti setelah ini berkenan Ibu untuk berfoto bersama penyerahan simbolis dari masing-masing alat kepada perwakilan yang menerima. Roda 4 1, kultivator 1, kemudian hand sprayer 1, berfoto bersama. Kemudian setelah itu, manakala tadi administrasi penyerahan alat ini belum diselesaikan, silakan diselesaikan dengan Pak Agung dan kawan-kawan di bidang PSP, sehingga alat keluar, administrasi sudah beres, dengan tidak bolak-balik ke dinas pertanian nantinya, sehingga alat ini bisa dimanfaatkan di kelompok dengan pesan-pesan tadi dari Bunda dan juga dari Pak Kepala Dinas, pada berkenan. Jadi meskipun ini ditandatangani oleh ketua kelompok, tapi itu berfungsi untuk seluruh anggota kelompok. Manakala anggota kelompoknya sudah selesai semua menggunakan itu, melebar ke kelompok yang lain dalam satu desa. Dalam satu desa sudah selesai semua, melebar ke desa yang lain yang tidak memiliki alat mesin pertanian. Misalnya traktor roda 4 ini kan sehari bisa dapat banyak luasan hektar. Kemudian kalau satu musim itu kan bisa melebar ke desa-desa yang lain. Apalagi di wilayah timur yang relatif datar, itu bisa bermanfaat bagi tetangga-tetangga desa yang lain. Silakan dipelihara, dikelola, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami kira itu, mari kita akhiri pertemuan ini dengan melafazkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.